semua, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah memimpin dan memberkati hidup kita. Biarlah di tahun yang baru ini kita semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak-kakak semua di sini mengajak adik-adik untuk beribadah memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita tenangkan hati dan pikiran kita dulu ya. Kita mau mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hebat, Tuhan yang baik, yang senantiasa menjaga kita. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Ketika Ella berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan boleh menyertai sepanjang tahun 2020 dan bersyukur pada tahun ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara virtual. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya masih tetap berdiri ya. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian mengatakan, Yesus di dalam rumahku senang-senanglah.
Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana adik-adik? Udah siap belum? Ayo, duduk yang manis, dengarkan cerita dengan baik ya. Cerita hari ini berjudul Paulus pergi ke kota Roma. Paulus pergi ke kota Roma yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 sampai 28. Di suatu kota yang bernama kota Yerusalem, orang Yahudi ingin menangkap Paulus karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Agar tidak terjadi keributan, datanglah tentara Roma untuk membawa Paulus ke markas tentara. Wah, kasihan ya adik-adik Bapak Paulus. Bapak Paulus ditangkap sama orang-orang Yahudi karena Bapak Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu tidak suka kalau Bapak Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dibawanyalah Paulus ke markas tentara. Nah, ada satu perwira yang bernama Perwira Julius. Perwira Julius ini membawa Paulus dan tahanan lain untuk naik kapal pergi ke suatu kota yang bernama kota Roma. Tapi Paulus bilang kepada Perwira Julius, "Jangan berangkat dululah pada hari itu ya." Wah, Perwira Julius tidak percaya kepada Paulus, malah percaya kepada nahkoda untuk tetap berlayar. Kenapa ya Bapak Paulus bilang kok tidak boleh berangkat hari ini ya? Dan ternyata pada waktu itu angin sepoi-sepoi dan kapal itu tetap berlayar. Tiba-tiba datanglah angin badai dan mengombang-ambingkan kapal itu. Tuh lihat gambarnya. Kapalnya tuh terombang-ambing oleh angin yang sangat besar. Penumpang kapal yang banyak itu merasa takut. Nanti gimana nih? Mau tenggelam gimana? Semuanya merasa takut. Lalu Bapak Paulus menyampaikan pesan malaikat Allah bahwa mereka semua akan selamat. Lalu Bapak Paulus pun mengajak semua penumpang yang lapar tadi untuk makan roti. Wah, asik, ada makanan. Nah, setelah makan kenyang, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke dekat pantai. Akhirnya kapal itu sampai juga di kota Roma. Semuanya selamat dan tidak tenggelam. Paulus tinggal di sebuah rumah dan dikawal atau dijaga oleh seorang prajurit. Paulus tetap memberitakan Yesus adalah Tuhan kepada semua orang yang datang ke rumahnya. Bapak Paulus tetap setia untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan siapa itu Yesus kepada semua orang. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi adik-adik, melalui cerita Bapak Paulus hari ini, kita lihat bahwa Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus sanggup menjaga Bapak Paulus dan teman-temannya yang ada di dalam kapal. Padahal anginnya sangat besar dan kapalnya juga terombang-ambing, sudah hampir tenggelam. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menjaga dan menolong, akhirnya Bapak Paulus dan teman-teman yang ada di dalam kapal semuanya selamat. Itu semua karena Tuhan Yesus yang menolong. Sama kayak kita di saat kita. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan ibadah hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama boleh membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan membuat kita semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Baiklah, untuk menutup ibadah pada hari ini, kakak adik semuanya untuk berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, ikuti Kak Ella berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami bersyukur
Tuhan boleh memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye.